Breaking news, Indonesia resmi lolos Piala Dunia 2026 usai kalahkan Oman 1-0. Gianni Infantino beri pernyataan mengejutkan yang bikin dunia sepak bola heboh. In 25 and then the FIFA World Cup in 26 in Mexico, Canada and United States. Dini hari di Doha, Qatar, udara panas yang bertahan sejak siang seolah tidak menghalangi suasana mencekam yang mengalir perlahan di setiap kursi stadion. Ribuan supporter Indonesia yang datang dari berbagai negara, dari pekerja migran hingga pelajar yang menempuh pendidikan di Timur Tengah, memenuhi bagian tribun dengan bendera merah putih yang berkibar tanpa henti. Di lapangan, timnas Indonesia menghadapi Oman dalam laga penentuan tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Laga ini bukan hanya pertandingan biasa, ini adalah pertandingan yang menentukan sejarah, masa depan sepak bola Indonesia, dan mungkin arah baru sepak bola Asia. Ketika peluit awal dibunyikan, seluruh harapan bangsa seolah disatukan dalam derap langkah dan detak jantung para pemain yang berjuang mati-matian demi mimpi yang selama ini hanya menjadi wacana jauh di ujung awan. Pertandingan berlangsung sangat ketat. Oman yang dikenal memiliki fisik kuat dan determinasi tinggi memberi tekanan sejak menit awal. Serangan-serangan cepat dari kedua sisi sayap berulang kali mengancam gawang Indonesia. Namun, pertahanan kokoh yang dibangun oleh para bek muda Indonesia yang banyak dipuji dalam beberapa pertandingan terakhir berhasil menahan gempuran tersebut. Para pemain Indonesia menunjukkan keberanian yang luar biasa, tidak gentar sedikit pun meski lawan berkali-kali mencoba memecah konsentrasi mereka. Setiap tackle, setiap intersepsi, setiap umpan panjang terasa seperti bagian dari perjuangan panjang yang tidak boleh gagal. Supporter di tribun pun berkali-kali berdiri sambil menahan napas. Mereka tahu satu gol bisa mengubah segalanya, satu momen bisa membawa Indonesia ke panggung dunia. Dan momen itu datang pada menit 78. Serangan balik cepat melalui sisi kiri yang digerakkan oleh dua pemain muda menghasilkan ruang sempit yang berhasil dimanfaatkan dengan sempurna. Bola dilewatkan ke tengah disambut dengan sepakan keras terukur dari luar kotak penalti. Suara sepatu yang menghantam bola terdengar jelas dan bola meluncur deras ke pojok kanan gawang tak mampu dijangkau kiper Oman yang sudah melompat sehebat mungkin. Stadion langsung pecah. Suara sorakan, teriakan, bahkan tangis kebahagiaan membaur menjadi satu. Indonesia unggul 1-0. Para pemain berlari ke pinggir lapangan memeluk satu sama lain seolah masih tidak percaya bahwa bola benar-benar masuk. Di tribun, supporter Indonesia saling berpelukan. Bahkan beberapa menangis haru karena sadar bahwa gol itu bisa menjadi penentu sejarah terbesar sepak bola nasional. Setelah gol tersebut, Oman meningkatkan intensitas permainan. Mereka menyerang habis-habisan memaksa Indonesia bertahan dengan segala tenaga. Menit-menit terakhir pertandingan terasa seperti berlangsung sangat lama, seolah waktu memilih untuk memperpanjang ketegangan yang membuat dada pendukung Indonesia hampir meledak. Setiap kali Oman mendapatkan tendangan sudut, penonton Indonesia menunduk dalam doa. Setiap kali pemain Indonesia berhasil membuang bola keluar lapangan, sorakan kembali terdengar seperti kemenangan kecil. Hingga akhirnya peluit panjang dibunyikan. Indonesia menang 1-0. Namun kemenangan itu bukan sekedar hasil pertandingan. Kemenangan itu adalah pintu menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Stadion berubah menjadi lautan merah putih. Supporter turun dari tribun melambaikan bendera dengan penuh kebanggaan. Para pemain berkeliling lapangan sambil menyapa pendukung yang tidak berhenti menyanyi. Beberapa pemain terlihat menitikan air mata, tidak mampu menyembunyikan rasa haru setelah perjalanan panjang yang penuh kritik, tekanan, dan keraguan dari banyak pihak. Namun apa yang terjadi setelah pertandingan justru lebih mengejutkan lagi. Sebuah momen tidak terduga terjadi ketika Presiden FIFA Gianni Infantino tiba-tiba muncul di tengah lapangan. Dengan senyum besar terpampang di wajahnya, ia melangkah menuju para pemain Indonesia yang masih berkumpul merayakan kemenangan. Kamera dari seluruh dunia langsung menyorot momen itu. Gianni Infantino jarang turun langsung ke lapangan usai pertandingan kualifikasi, apalagi pertandingan yang tidak melibatkan negara-negara besar. Namun malam itu berbeda. Ia datang bukan hanya untuk memberi ucapan selamat, tetapi untuk menyampaikan sebuah pernyataan resmi yang mengguncangkan dunia sepak bola. Dalam konferensi pers di area mix zone dengan latar belakang logo FIFA dan trofi Piala Dunia 2026, Gianni Infantino berdiri tegam sambil memandang jurnalis dari berbagai negara yang hadir. Para pemain Indonesia yang sudah lebih tenang duduk di bangku pers sambil masih mengenakan jersey penuh peluh, seolah tidak percaya mereka menjadi pusat perhatian dunia. Dengan suara tenang namun tegas, Infantino membuka konferensi pers dengan sebuah kalimat yang langsung mengubah atmosfer ruangan.
Malam ini saya ingin menyampaikan kabar penting. Indonesia secara resmi melaju ke Piala Dunia 2026, katanya. Ruangan langsung bergemuruh dengan suara kilatan kamera. Beberapa jurnalis bahkan terlihat saling berbicara dengan ekspresi tidak percaya. Infantino melanjutkan pernyataannya dengan menyebut bahwa perjuangan Indonesia tidak hanya layak diapresiasi, tetapi juga menginspirasi banyak negara berkembang dalam dunia sepak bola. Ia menambahkan bahwa konsistensi, semangat, dan perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi alasan kuat mengapa FIFA menyoroti perjalanan tim Garuda. Infantino kemudian memperjelas bahwa keputusan itu tidak hanya berdasarkan ranking atau statistik semata, tetapi hasil kerja keras Indonesia di berbagai level, pembinaan usia muda, investasi fasilitas, kualitas kompetisi, hingga stabilitas prestasi di turnamen-turnamen besar Asia. Menurutnya Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya milik negara dengan tradisi panjang, tetapi juga milik bangsa yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Ia menyebut kemenangan atas Oman sebagai simbol dari era baru sepak bola Asia Tenggara. Pernyataan Infantino itu tidak hanya membuat bangga rakyat Indonesia, tetapi juga menuai reaksi dari seluruh dunia. Media internasional menyoroti bagaimana supporter Indonesia menyulap stadion menjadi lautan merah putih. Mereka memuji bagaimana dukungan publik Indonesia luar biasa kuat bahkan di pertandingan yang digelar jauh dari tanah air. Banyak analis sepak bola menyebut Indonesia sebagai tim dengan perkembangan paling cepat di kualifikasi zona Asia. Bahkan beberapa menyatakan bahwa kehadiran Indonesia di Piala Dunia 2026 akan membawa warna baru karena supporter mereka dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik dan kreatif. Di luar stadion, suasana tidak kalah meriah. Warga Indonesia di Qatar merayakan kemenangan ini dengan konvoi damai. Mereka berkumpul di berbagai area publik membawa bendera dan mengenakan jersey tim nasional. Tangis kebahagiaan terlihat di banyak wajah. Kemenangan ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang identitas bangsa, kebanggaan nasional, dan harapan baru. Di Indonesia sendiri, meski waktu sudah memasuki dini hari, jalanan di banyak kota berubah menjadi lautan manusia. Dari Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Jayapura, masyarakat turun ke jalan merayakan berita bahwa negara mereka akhirnya menembus panggung dunia. Kabar ini juga menjadi trending di media sosial global. Takhar Indonesia to World Cup dan hashtag Garuda Mendunia menjadi trending topik internasional. Banyak tokoh sepak bola dunia memberikan ucapan selamat, termasuk beberapa pemain top Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk tur pramusim klub mereka. Mereka memuji antusiasme fans Indonesia dan berharap dapat melihat langsung supporter Garuda memenuhi stadion di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 2026. Para pemain Indonesia sendiri mengaku masih tidak percaya dengan apa yang mereka raih. Kapten tim mengungkapkan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, staf, hingga dukungan luar biasa dari masyarakat. Ia mengatakan bahwa lolos ke Piala Dunia adalah mimpi kecilnya dan kini mimpi itu menjadi kenyataan. Sementara itu, pelatih Indonesia mengatakan bahwa perjalanan ini tidak mudah. Banyak hambatan, banyak tekanan, banyak kritik, tetapi semua pemain menampilkan dedikasi yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa lolos ke Piala Dunia bukanlah akhir, tetapi justru awal dari perjalanan baru. Tekanan kini bergeser ke PSSI dan pemerintah. Banyak yang berharap bahwa prestasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem kompetisi, infrastruktur, serta pembinaan pemain muda. Infantino bahkan secara khusus menyebut bahwa FIFA siap bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun pusat pengembangan sepak bola yang lebih modern dan terintegrasi. Ia memuji potensi Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan semangat sepak bola yang sangat tinggi. Namun satu hal yang paling menggetarkan dari semua peristiwa malam itu adalah bagaimana seluruh bangsa Indonesia seolah bersatu. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertikaian, tidak ada perpecahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, berita baik ini benar-benar menjadi penyejuk di tengah banyak masalah. Semua masyarakat dari berbagai kalangan dan usia merasakan kebanggaan yang sama. Semua percaya bahwa mimpi besar tidak pernah terlalu jauh selama dibangun dengan kerja keras, keberanian, dan keyakinan. Dan malam itu, di Doha, Qatar, sejarah baru ditulis. Indonesia, negara yang selama bertahun-tahun hanya menjadi penonton di panggung dunia, akhirnya akan mengambil langkah besar di Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan 1-0 atas Oman dan pernyataan resmi dari Gianni Infantino, mimpi itu kini menjadi kenyataan. Garuda tidak lagi hanya mengepakkan sayap di level Asia, Garuda siap terbang ke panggung dunia.